Rajo, Bala. Gimana? Baik-baik saja kalian? Minggu? Baik-baik saja. Kok tahu enggak? Saya tuh hampir mati berdiri saat saya tahu kau enggak ada di samping saya. Kenapa kau? Takut ya? Takut? Ya enggak lah. Yang saya takuti di dunia ini cuma satu. Saat saya kehilangan Ratna. Tapi ngomong-ngomong, ini patung-patung harimau ini nampaknya seperti kita lah. Enggak? Nah ini patung saya nih. Itu kau. Dan kau Alim, kau di sini nih. Harimau Tunggal, Datuk Lebay Karat, Datuk Abu, dan Gumara. Tapi siapa? Harimau putih yang satu lagi ini. Itu jangan-jangan kamu Pitaloka. Pita? Tidak mungkin, Pak Mara. Pita itu kan bukan seorang Inye. Tapi kamu adalah keturunan dari seorang Inye. Dan kamu kan memiliki keistimewaan. Sepertinya tidak mungkin, Pita, Pak. Apalah kalian berdua nih? Di saat-saat seperti ini masih aja bahas patung. Seharusnya kita tuh membahas kita ini ada di mana, bagaimana kita keluar dari sini, dan kenapa kita ini terlempar ke dalam sini. Apa kalian ini lupa? Kalau Farah, Karina, dan juga Ratna, itu semua dalam bahaya. Setuju saya. Kalau menurut saya, kita ini kemungkinan ada di negeri para leluhur. Negeri para leluhur? Dari mana kau bisa berpendapat kalau kita ini ada di negeri para leluhur? Karena saya pernah bermimpi. Saya pernah berada di tempat seperti ini. Tapi ya sudah, lebih baik kita harus mencari jalan keluar agar kita bisa secepatnya pergi dari tempat ini. Ayo. Apa benar kita berada di dunia leluhur? Enggak. Saya rasa kita sekarang bukan lagi ada di negeri leluhur. Tapi kita sekarang ada di negeri jin dan sebangsanya. Tidak mungkin itu. Kita semua sama-sama menyaksikan secara langsung kalau kita tadi ketemu sama leluhur. Bahkan mereka meminta kita untuk menjaga kitab kita masing-masing. Jadi tidak mungkin apa yang kau bilang itu, Raja. Tapi jin bisa merubah atau jin bisa menjadi leluhur. Elang, bukankah kodratnya sudah jelas kalau Tuhan memberikan apapun kepada jin dan setan sebangsanya untuk bisa menggoda kita sebagai umatnya? Ya enggak? Tapi apa yang kau rasakan? Apakah mereka leluhur atau jin tadi? Yo, Dari mana asal benda nih? Pak Mara, apa mungkin benar ada ilmu hitam yang sengaja membawa kita ke sini? bisa saja. Bisa saja itu Pita. Pokoknya saya enggak mau tahu bagaimana caranya secepatnya kita harus pergi dari negeri ini. Saya sangat mengkhawatirkan Ratna, calon istri saya. Aku pun juga mengkhawatirkan Farah. Kenapa kalian ini selalu saja yang ada di dalam pikiran kalian itu selalu pacar, dan pacar? Kalian harus memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari tempat ini. Belum tentu tempat ini tidak berbahaya bagi kita. Bisa saja tempat ini bisa merenggut nyawa kita semua. Dan saya tidak peduli kalau mati. Saya tidak takut mati. Yang saya takutkan adalah saya mencemaskan keadaan Ratna, dan saya ingin bertemu dengan Ratna, dan saya ingin memastikan kalau Ratna itu baik-baik saja. Kalau Dang Rajo mati, justru itu Dang Rajo tidak akan bertemu dengan Ratna. Sekarang sebaiknya kita semua berpikir untuk mencari jalan keluar dari sini. Apa yang dikatakan oleh Pitaloka itu benar, bahwa tempat ini bukan negeri leluhur. Tapi seperti tidak mungkin. Saya mengenal para leluhur dengan baik. Apa mungkin semua ini hanya tipuan mata saja?
Bantu kalian keluar! Ya! Pak Mara. Cahaya apa itu, Pak? Ada cahaya dan juga ada mayat. Jangan-jangan kita berada di dunia akhirat. Akhirat maksud kau? Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Patung harimau lagi. Pak Mara, kenapa di mana-mana ada patung harimau? Pitaloka, kamu menyingkirlah dari sini. Saya rasa harimau-harimau ini akan menyerang kita semua. Cepat, Pita. Baik, Pak. Ayo semuanya, kita melawan mereka dengan berubah menjadi harimau. Memang sudah salah. Harimau putih. Apa ini artinya saya melawan diri saya sendiri? Harimau-harimau itu seperti kembar. Seakan-akan Pak Mara, Gang Rajo, Atuk Alak, dan juga Atuk Alim diserang oleh diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apa benar tempat ini memang adalah negeri leluhur? Tunggu! Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa wajah kamu sangat mirip dengan wajahku? Maaf, Pitaloka. Aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak ingin aku jawab. Tolong Pita, Pak! Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa kenal dengan Pak Mara? Tidak mungkin aku tidak mengenal Pak Mara. Karena Pak Mara satu-satunya laki-laki yang aku cintai. Terlalu. Tidak boleh ada satu orang pun yang merebut Pak Mara dariku. Ya! Sebaiknya sekarang cepat kau katakan, siapa kau sebenarnya? Atau kali ini akan aku benar-benar habisi kau. Yang benar saja kau tidak mengenali aku. Apakah kau yakin kau tidak kenal dengan aku? Pitao, perhatikan aku baik-baik. Perhatikan cara aku berbicara. Perhatikan juga tingkah laku. Karena aku adalah diri kau yang sebenarnya. Tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin. Aku itu sama sekali tidak sepertimu. Kamu itu sombong, angkuh, dan menyebalkan. Jadi kau tidak merasa dirimu seperti ini. Berani-beraninya kau menghina aku seperti itu. Ya! Ya! Asap. Baiklah. Kalau begitu, kita adu kekuatan kita. Siapa jurus yang paling ampuh? Ya.
harimau saya. Dan kau menyamar menjadi diri saya. Apa maksud kau, ha? Jangan mentang-mentang kau menjadi diri saya takut untuk menghabisi kau. Raja, tunggu. Seperti yang kita hadapi adalah diri kita sendiri. Cukup. Tak usah berpanjang-panjang. Sekarang kalian katakan, siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian meniru kami? Dan lalu kenapa juga kalian menyerang kami? Siapa dalang di balik semua ini? Cepat katakan! Kalau kalian tidak katakan, sebaiknya kita langsung saja. Kita tentukan siapa yang jadi satu-satu. Muak juga aku mau tiruan-tiruan. Baiklah, kalau kalian semua ingin tahu siapa kami yang sebenarnya, saya adalah Gumara. Dan saya adalah Raja Langit. Siapapun di antara kalian yang berani macam-macam dengan saya, maka akan saya bantai kalian semua. Kalian semua di sini untuk menjalani tahap penyucian, untuk menyempurnakan ilmu inye kalian semua. Tapi saya tidak ingin disempurnakan. Bahkan saya ingin melepaskan ilmu ini yang ada dalam tubuh saya nih. Ini hanya membuang-buang waktu saja. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita harus menyelamatkan calon-calon istri kita. Alang, Alim, kau ikut saya atau enggak? Walang, kau selalu saja terlalu banyak berpikir. Farah di sana dalam keadaan sekarat, dan dia membutuhkan pertolongan kau. Sebaiknya benar apa yang kau katakan itu, kawan. Ayo, Raju, aku ikut kau. Mana mereka? Apa jangan-jangan mereka sudah terlempar ke dunia nyata? Benar sekali, Alim. Mereka sudah kembali ke tempat asal mereka. Kalau kau ingin ikut bersama mereka, mari. Kami antarkan. Pergilah, Alim. Ikutlah bersama mereka. Perjuangkan cinta kau terhadap Karina. Ingat, nyawa Karina lebih dari apapun. Limbobo, kau jangan ikut campur. Harusnya kau yang jangan ikut campur. Dan jangan pengaruhi teman-teman saya. Dan sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu inginkan? Tunggu. Saya tidak bisa meninggalkan Gumara di sini. Kau jangan mengambil keputusan yang salah. Kalian dengar? Saya tidak bisa meninggalkan Gumara di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak bisa meninggalkan Gumara. Saya akan tetap di sini. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu. Dan saya juga sudah bilang, saya adalah dirimu. Dan saya adalah kau. Apa yang kau rasakan, bisa saya rasakan juga. Dan apa yang kamu lihat, bisa saya lihat juga. Apa yang kau pikirkan, bisa saya pikirkan juga. Dia memang benar bisa membaca pikiran saya. Tapi gimana caranya supaya saya bisa melawan dia? Gimana caranya saya mengalahkan diri saya sendiri? Ya! Limbobo, Pitaloka, di mana dia? Di mana Pitaloka? Entahlah Gumara. Saya tak melihat Pitaloka. Atau mungkin dia diserang juga. Gawat, ini tidak boleh terjadi. Limbobo, tolong bantu saya untuk cari Pitaloka. Kita berpencar sekarang. Ayo. Meskipun kita satu, tapi sepertinya kau jauh lebih lemah daripada aku. Jangan senang dulu. Aku belum selesai menghabisimu. Ya! Ya!
Ini adalah ujian untuk Pitaloka Gumara, bukan untukmu. Jadi Pitaloka yang harus menghadapinya sendiri. Ujian? Ujian untuk apa? Untuk mengalahkan ego kalian sendiri. Ujian ini adalah ujian yang terberat bagi kalian. Ujian yang tidak pernah kalian hadapi seumur hidup kalian. Apa maksudmu? Cepat tunjukkan dirimu kalau berani. Siapa kau sebenarnya? Saya tidak percaya sama kamu. Cukup! Jangan berani-beraninya kau menyerang Pamara lagi. Kalau kau berani, tunjukkan nyalimu. Keluar kau sekarang juga. Kenapa tubuh saya tidak bisa digerakkan seperti ini? Lepaskan saya! Kijah ya? Pitaloka! Wijaya, lepaskan saya! Tidak, Gumara. Pitaloka harus melawan egonya sendiri. Apabila kamu membantunya, kamu akan termakan oleh egomu sendiri. Kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu akan tahu. Untuk bisa mencapai level kehidupan yang lebih tinggi, seseorang harus menghadapi ujian Gumara. Dan sekarang adalah waktunya bagimu untuk menghadapi cobaan tersebut. Kehidupanmu di masa depan akan lebih rumit, karena kau adalah penentu kehancuran di muka bumi ini. Penentu kehancuran? Apa maksud luhur? Ya, gawat. Bapak-bapak, nampaknya di Kumayan akan kiamat. Karena aku yakin kita bakal mati semua kali ini. Mereka itu pasti akan menghabisi kita semua. Pak Jai, tenang Pak Jai. Sudah, jangan ribut. Pak Jai diam saja. Artaya, tolong amankan warga. Baik, Datuk. Ayo semuanya, ikut aku mundur. Kita cari tempat yang aman. Kalian semua sudah membuat kesalahan fatal. Kalian sudah melukai istriku Belinda. Tunggu dulu. Maaf, kalau kami telah salah duga. Jika Belinda itu adalah istrimu. Jangan banyak alasan. Kalian semua harus bertanggung jawab. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Datuk Kumbang, aku rasa masalah ini kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Hah! Aku datang kemari bukan untuk bicara. Selain untuk menuntut balas,
atas perlakuan kalian yang melukai istriku. Aku juga menggugat apa yang menjadi hak kami. Sudah! Jangan berbelit-belit. Apa yang mau kalian gugat? Tanah Kumayan ini bukan hak kalian. Nenek moyangku dulu dibunuh oleh nenek moyang kalian. Maka kamilah yang menjadi pewaris tanah yang bertuah ini. Apa kau bilang? Kau pemilik sah tanah Kumayan ini? Jangan mimpi kau. Kau bicara seperti ini, kau harus berpikir 2 kali atas pembicaraanmu yang konyol itu. Aku punya bukti. Catatan ayahku menceritakan kehidupan kelam nenek moyang kalian yang tidak tahu adat istiadat itu. Semua orang bisa bicara. Masalah tanah Kumayan ini, ada satu hal yang harus kau sadari. Siapa sekarang yang berpijak di bumi Kumayan ini? Kalau kau bicara seperti itu, artinya kau tidak menghormati dan tidak menghargai dirimu sendiri. Dengarkan Datuk Kumbang, aku minta kau dan pasukanmu pergi dari tanah Kumayan ini dan jangan berpikir untuk merebut tanah Kumayan ini. Kalau aku menolak, Kalau kau menolak, kami bersedia untuk menjual dan siap untuk membeli. Karena tanah Kumayan ini adalah darah dan nadi kami. hei, dengar kalian. Kalian semua harus pergi dari kampung ini. Karena kalian tidak punya hak untuk membuat masalah di sini. Ya, Atuk. Usir mereka dari sini, Atuk. Kalian semua sudah bosan hidup. Oh, ngerapi dan laut. Inilah yang aku suka. Suasana mencekam. Aku amat suka. Ayo, Kumbang. Hajar mereka semua. Hajar inye-inye itu semua. Bikin mereka semua semapu. Hendak kemana kalian warga Kumayan? Tidak boleh.
Kalian tidak boleh lepas dari Ratu Hang Cinda. Kalian sepertinya perlu aku beri pelajaran. Merapi dan laut, badai pelajaran di Kumaya, tentu. Oh indahnya barisan iblis-iblisku tercinta. Kalian sudah tentu tahu tugas kalian. Bagus. Sekarang warna kuning. Kalian serah. Kalian bikin mereka saling membenci, saling menghasut, saling membunuh. Aku mau warga Kumayan mati di tangan mereka sendiri. Oh, indahnya. Lakukan ini untukku. Merapi dan laut, Hang Cinda beraksi. Kali ini kita kalah telak. Dan kali ini juga, para Inye itu hampir saja menghabisi pasukan kita. Memang dasar Inye busuk. Kurang ajar. Dewi, cukup. Kau jangan menghabiskan tenagamu dengan marah-marah di sini. Lebih baik sekarang kita segera pergi meninggalkan tempat ini. Nanti di sana kita akan membangun kekuatan kita yang baru lagi, Dewi. Ayo kita segera pergi. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo. Hajar Badrul, aku yakin kamu mampu untuk melawannya. Cepat. Aduh mereka, Yunus. Aduh mereka. Hajar Jayadi. Ujang. Bunuh Jayadi. Hajar ia. Ujang. Bunuh Jayadi. Apa yang baru saja terlintas di pikiranku ya? Saya mesti melakukan apa ya? Saya tidak paham. Kenapa kau senggol-senggol aku, Ceng? Apa kau tak sadar dengan badan kau yang sebesar badak itu? Hati-hati kau bicara. Kenapa kau sebut ukuran badanku? Berani kau? Kau berani sama aku? Kau berani, Ceng? Iya. Kau berani dengan aku, Ceng? Kau berani? Kau lawan aku. Berhenti kalian. Kalian ini apa yang kalian pikirkan? Badan sebesar badak saja. Ini juga badan sebesar gajah. Sudah tua juga masih juga mau berkelahi. Kalian takut? Takut kalian? Tidak kan? Kalau tidak ya, ayo terus.
Ayo jauh, ayo. Kenapa kalian adu mereka? Kenapa kalian adu mereka? Hah? Kenapa kalian adu? Kau begitu mengadu nih? Kau mengadu mereka? Kalau kau berani kau saja berani. Bador itu. Lawan batu cakap. Kau akan sama kau. Takut sama kau. Hajar Badul. Hajar terus Badul. Tapi Tiko jatuhkan cepat Badul. Pak Yunus tidak memberikan diadu. Saya mengadu. Saya mengadu tadi ya? Iya. Jangan. Berhenti kalian. Ini apa yang terjadi? Mengadu kau. Kau adu domba teman-teman kau. Bujang, kesini kau. Orang yang melakukan. Ayo, kau berani. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa para warga jadi mudah marah seperti itu? Aneh. Suasana di sini cukup panas. Bagaimana kalau kita jalan-jalan mencari udara yang sejuk? Apa-apaan ini? Ayolah, Bu. Jangan kurang. Apa-apaan ini? Suami kamu sudah menggoda saya. Dia tidak sopan sama saya. Benar itu, Pak. Tidak, Bu, tidak. Justru ente ini yang menggoda Bapak duluan. Pak, Bapak jangan memutarbalikkan fakta ya. Diam kamu. Tunggu. Kenapa jadi kacau seperti ini? Tenang kalian semuanya, tenang. Dinginkan pikiran kalian dan luruskan hati kalian. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kalian itu terbawa emosi. Jangan sampai kita malah berperang sendiri. Iya betul. Sudah. Kalian tidak usah berkelahi. Jangan ribut. Kita harus cepat tinggalkan tempat ini. Ayo. Pak Jai, Pak Bujang, sudah. Kalian tidak usah berkelahi. Itu hanya menghabiskan energi saja. Ayo cepat. Kita harus menyelamatkan diri. Ayo. Betapa bergembiranya hati Hang Cinda. Yang mau, Sadindaku, tengoklah. Wargaku Mayan itu bagaikan boneka, bukan? Gampang kali aku permainkan, aku kendalikan. Dan laut. Kemudian kau lihat inyek-inyek busuk yang sudah tua-tua itu. Mereka pun begitu mudah diperdaya. Mudah kali. Cinda, kapan kita mulai bergerak, Cinda? Aku yang mau. Bentarlah. Aku masih mau bermain-main di sini. Tengoklah ini.
Kenapa badanku panas sekali? Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa badanku serasa panas sekali? Iprai, Medi, Arsya, serang para inyenya tua itu. Bantu para cindaku cepat. Jangan ke sana. Ilmu kamu belum seberapa. Ayah nggak mau kamu jadi korban. Aku tidak seperti ayah yang pengecut dan seperti keledai bodoh. Jangan berhenti. Berkelahilah terus. Iya, sekarang kesaktianku sedang diuji. Kalau kalian kuat, pasti kalian akan menang. Kenapa dengan mereka? Arsya, Rifai, Medi, beraninya kalian menyerang para jatuh. Setan apa yang sudah masuk ke diri kalian? Arsya, Medi, sadar kalian. Ayo cepat mundur. Hebat. Hebat sekali. Bagaimana dia bisa melakukan jurus itu? Medi, Rifai. Ya, mereka hebat sekali. Arsya, Medi, kau lihat itu. Ini kesempatan kita untuk melumpuhkan para inye tua itu. Datuk, Ayo kita pergi. kita menang, Datuk. Kita menang, Datuk. Siapa bilang kalian menang?
Bau busuk apa ini? Makhluk busuk apa lagi yang kau bawa kemari, Hang Cina? Ternyata Hang Cinda berhasil menuduhkan pasukan iblis yang berbau busuk ini. Mereka kompak karena bau mereka sama, Datuk. Mana ada siluman yang berbau wangi. Mereka semua busuk, sama dengan isi otak kotor mereka, Datuk. Jujur saja, aku sudah sangat muak melihat tampangmu lagi, Hang Cina. Sebaiknya kau bawa pengikut-pengikutmu itu ke pemakaman umum untuk membersihkan di sana. Siapa tahu bumi masih mau menerima wujud sesat kalian. Nah, berceramah. Alangkah lucu. Sudah selesaikah kalian berceramah? Merapi dan laut. Selesai sudah bicara kalian. Karena sebentar lagi kalian semua akan memohon padaku untuk mematikan kalian. Kalian akan mendambakan ajal kalian. Kalian akan memohon, tolong bunuhlah kami sambil menyerahkan semua ilmu dan jimat kalian. Dato Harimau Tunggal, ternyata hari ini nyawa kita berada di ujung tanduk. Dan kalaupun aku mati hari ini, Karat, aku tidak suka dengan nada suaramu itu. Karena menentang maut adalah makanan kita. Benar, Datuk. Kita lihat saja nanti. Yang salah adalah salah. Yang benar adalah benar. Dan yang salah pasti akan kalah, Datuk. Hantam dan bantailah mereka. Merapi dan laut. Hang Cinda berbunga-bunga. Amat senang. Tengoklah. Maut yang kau hadapilah istri Inye Busuk itu dan pengkhianat menyebalkan Artaya itu. Kirim mereka ke neraka. Baiklah, Cinda. Makan daku yang cantik, Cinda. Laksanakan. Yeah!
Karat sedang berkelahi dengan siapa sih? Ranti, jangan mendekat. Loh, memangnya kenapa, Bang? Bang, abang kenapa? Alang, akhirnya kita balik ke bumi Alang. Rata, tunggu calon suamiku balik. Tapi percuma saja, Rajo. Bagaimana cara kita mendaratnya? Kita akan hancur berkeping-keping, Rajo. Itu yang saya pikirkan. Dan terpikir oleh saya, Alang. Apa yang kata saya, Alang? Kemana ya para ibu muda itu? Kenapa mereka nggak ada kabar juga sampai sekarang? Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka, terutama dengan Raja. Ya sudah, lebih baik kita doakan saja semoga mereka semua baik-baik saja. Ondema, alhamdulillah. Pas kali saya jatuh di pelukanku. Ini tandanya memang sudah secepatnya kita harus cepet-cepet. Nah, balik ke rumah kita harus menikah nih. Alhamdulillah saya balik lagi.